Hey sahabat Kabar Medan, apa kabar? Kabar Medan pastinya. Dan hari ini bertemu dengan Cassandra di Ruang Cerita bareng Cassandra. Nah, di episode pertama bareng Cassandra kali ini ya, Cassandra udah ngundang nih salah seorang yang bisa kita bilang udah pegiat pro ya di bidang ekonomi kreatif pastinya. Ya mungkin udah pada penasaran nih siapa sih sebenarnya sosok yang udah sangat bisa dibilang nih kayak mana ya, pro ya bisa dibilang ya Bang, di ekonomi kreatif. Ini dia Bang Andre di sini ya. Bang Andre ini juga ketua dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan ya Bang ya. Dan juga nggak cuma itu aja, beliau merupakan CEO dari Medan Creative Project. Nah, mungkin penasaran ya nih buat para sahabat Kabar Medan, sebenarnya apa sih kegiatan dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan itu sendiri ya. Kita langsung saja mulai ya Bang Andre ya. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya nih lagi pandemi-pandemi gini, kegiatan-kegiatan Abang sendiri gimana nih? Ya alhamdulillah untuk kegiatan sifatnya lembaga masih tetap terlaksana dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Dan ya kita tahu sendiri kan bahwa ada beberapa kegiatan kreatif yang memang terhambat dengan adanya COVID-19 ini. Gitu. Betul sekali, karena juga pastinya bakal banyak event-event yang sudah tertunda pasti ya, bahkan di-cancel mungkin ya Bang Andre ya. Tapi sebelumnya kita juga walaupun kita di sudut ruang bercerita seperti ini, kita tetap menjalankan protokol kesehatan pastinya ya. Kita menggunakan face shield, juga tadi menggunakan hand sanitizer ya. Oke, kalau begitu karena Bang adalah ketua dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan, kita pengen tahu nih sebenarnya gimana sih bisa berdiri Komite Kreatif Kota Medan ini sendiri nih? Jadi Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan atau disingkat KEKRAF itu Cassandra lahir dari keresahan dan kebutuhan kota-kota yang ingin berubah, ingin merubah baik wajah kotanya, branding kotanya, maupun perilaku manusia di dalam kotanya, begitu. Artinya lahir dari keresahan-keresahan, terutama kawan-kawan kreatif. Jadi Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia, juga sebenarnya mendapatkan dampak dari kegerakan kreatif di Indonesia. Nah, cuma kegerakan yang terjadi, kegerakan kreativitas yang terjadi di Kota Medan itu selama ini kan berjalan sendiri-sendiri. Artinya tidak ada regulasi yang mengalaskannya, tidak ada wadah yang dimana pemerintah kotanya ikut campur tangan untuk membantu geliat ekonomi atau industri kreatif itu sendiri. Nah, dari situ ya saya pribadi dan kawan-kawan semua kreatif mulai kumpul-kumpul, berdiskusi, dan akhirnya kita sadar bahwa kita perlu satu wadah yang bersinergi dengan kalau kami bilangnya ada 5 komponen, yaitu akademisi, pebisnis, komunitas itu sendiri, pemerintah, dan media. Nah, akhirnya setelah kita percaya bahwa 5 komponen ini harus bersinergi untuk membentuk satu ekosistem kreatif, maka dari hasil diskusi dan kumpul-kumpul, kongko-kongko beberapa pelaku kreatif, kita akhirnya sadar bahwa kita butuh satu komite yang mengurusi kita, bukan hanya sekedar mengurusi dari segi kegiatan, tapi juga dari segi regulasi. Nah, akhirnya kita ngobrol dengan pemerintah, dengan beberapa komponen tadi, nah terbentuklah Komite Ekonomi Kreatif ini. Luar biasa, berarti akhirnya ya bisa dibilang anak-anak kreatif, anak muda kreatif itu kolaborasi dengan pemerintah, tapi nggak cuma pemerintah aja, bahkan pebisnis juga tadi ya, komunitas-komunitas besar, akademisi. Berarti nggak cuman mungkin banyak orang yang anggap anak kreatif itu cuma anak muda gitu ya kan, tapi bahkan juga pebisnis bisa dibilang kan banyak juga yang mereka butuh itu saat ini. Mereka juga butuh space bisa dibilang. Berarti
Itu bisa dibilang peran terbesar dari si Koekraf ini sendiri ya Bang? Koekraf itu menjadi jembatan. Berhasil jembatanin untuk anak kreatif ke pemerintah dan membuat regulasi. Wis, mantap, mantap. Ini sebenarnya memang kita butuhkan ya, anak muda ini menyuarakan seperti itu sebenarnya. Betul. Oke, terus kan Bang, ini udah terbentuk nih kan. Sebenarnya menurut Abang sendiri nih, dan teman-teman kreatif mungkin potensi apa sih sebenarnya yang dimiliki Kota Medan sendiri yang belum, mungkin banyak orang yang belum tahu gitu? Wah, Kota Medan itu sebenarnya kota yang luar biasa berpengaruh, bukan hanya di tatanan provinsi atau Pulau Sumatera saja, tapi di Indonesia juga sebenarnya kalau kita bisa fokus dan betul-betul mau. Medan bisa menjadi kiblat buat kegerakan kreativitas di Indonesia sebenarnya. Iya, pasti bisa lah ya. Sebenarnya banyak juga. Teramat banyak potensi sebenarnya. Teramat banyak potensi. Iya, mungkin tapi belum berani atau sebenarnya kekurangan wadah tadi seperti masalah utamanya tadi. Ya, kalau kami mengurainya sebenarnya banyak PR-nya gitu, banyak permasalahan. Kalau dari segi individu-individunya, sebenarnya kawan-kawan kreatif Kota Medan itu luar biasa. Jadi nggak kalah dengan kota-kota lainnya. Secara individu ya, artinya saat saya bergerilya menemui kawan-kawan kreatif, saya melihat bahwa potensi-potensi itu luar biasa. Bahkan banyak yang membawa nama harum Kota Medan, tapi tidak diketahui sendiri oleh kota itu. Kotanya sendiri nggak tahu bahwa ada banyak anak-anak Medan yang luar biasa yang melakukan experience kreativitasnya itu bukan di Kota Medan malah, tapi di luar di luar pulau, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Luar negeri ya, tapi di dalam kotanya sendiri malah nggak ternotis. Nah, ternyata ya kita mendapatkan hal bahwa ekosistemnya belum sehat, artinya itu yang menjadi pembeda antara kota-kota kreatif lain yang geliat kreativitasnya, geliat anak-anak mudanya lebih bisa kelihatan. Di tempat-tempat lain mungkin ekosistemnya. Jadi kalau orang per orang saat ya tanda kutip dipertandingkan dengan kawan-kawan di luar Sumatera Utara, terutama di luar Medan, ya secara pribadi kita selalu jadi juara. Betul, banyak ya. Banyak, tapi mulai dari kompetisi nyanyi aja ya Bang. Banyak banget. Betul. Iya, tapi saat kita cerita tentang kelompok, komunitas, ya bertaruh dengan komunitas lain di luar Kota Medan. Nah, itu yang kadang-kadang kita ini keteter kalau saya bilang. Kenapa? Ekosistem kreatif yang sehat itu bukan belum ada, mungkin belum terbentuk sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itu yang paling menjadi PR besarnya. Itu bisa dibilang hambatan atau enggak sih Bang? Atau ada hambatan lain nggak sih sebenarnya yang bikin kayak mana kurang muncul gitu anak-anak kreatif di Medan ini? Sebenarnya munculnya sudah, saya bilang munculnya sudah. Cuma, nah itu dia, artinya kalau saya lihat sih sebenarnya banyak komponen-komponen yang terutama pemerintah ya, yang kurang peduli ya dengan kelompok-kelompok kreativitas ini. Padahal sebenarnya kelompok kreativitas ini kan rata-rata diisi oleh kawan-kawan muda kan, kawan-kawan yang kalau isu Indonesianya bahwa atau isu globalnya, isu internasionalnya bahwa kawan-kawan yang masuk dalam bonus demografi sebenarnya. Iya, dan banyak yang kritis sebenarnya, masih muda udah kritis gitu pemikirannya. Jadi sebenarnya di situ yang ininya. Nah, makanya kita percaya bahwa dengan adanya kolaborasi dan membentuk ekosistem yang sehat dari beberapa komponen itu dapat menghidupkan geliat dan ekosistem yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kreatif sebenarnya. Yes, mantap. Berarti dengan membangun ekosistem yang baik dulu nih ya Bang. Itu kebutuhannya sebenarnya kalau Kota Medan.
Nah, seperti yang tadi Cassandra bilang Ya, nih ya, sahabat ya. Kabar Medan, kan Ya. tadi awalnya Cassandra udah bilang juga CEO nih, Ya. Bang Andre ini CEO juga nih dari Medan Medan Creative Creative Project, Project. ya. Nah, boleh tahu nggak nih Bang, ini sebenarnya Medan Creative Project ini apa? Apa itu mirip-mirip dengan Koekraf atau gimana? Nah, Medan Creative Project itu sebenarnya, kalau Koekraf itu kan badan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Medan, tujuannya untuk menjadi jembatan buat kawan-kawan kreatif dan pemerintah dan beberapa komponen tadi yang saya sebutkan. Iya. Nah, kalau Medan Creative Project itu sebenarnya komunitas bentukan saya dan beberapa kawan sebenarnya. Oke, jadi komunitas ya Iya, jatuhnya jadi itu ya? sebenarnya batu loncatan untuk bisa mengunjungi dan berkomunikasi dengan kawan-kawan komunitas kreatif lainnya sebenarnya. Oke, berarti udah ada duluan si Medan Medan Creative Creative Project ini? duluan, yang Udah. itu yang duluan terbentuk. Iya. Itulah perahu untuk bisa mengunjungi kawan-kawan kreatif lainnya, biar sehingga kita bisa berserikat dan melahirkan komite ekonomi kreatif sebenarnya begitu. Asik. Berarti dari Medan Creative Project yang bisa dibilang komunitas Iya. ya, terbentuklah yang apa tadi Komite, wadah besar iya, tadi wadah tuh besar, ya, luar ya. biasa. Tapi Bang sebenarnya yang paling penting nih Iya. untuk orang-orang kreatif ini Iya. apa gitu Bang sebenarnya? Kalau kebutuhannya sebenarnya kalau saya sih simple, kawan-kawan kreatif itu perlu perhatian saja. Kayak butuh belayan nggak Bang? Iya, jadi perlu perhatian pemerintah, pebisnis, dan orang-orang yang menjadi stakeholder di kota ini gitu. Jadi Oke. butuh perhatian. Jadi bentuk perhatian itu nanti baru terjemahan ke bawahnya itu macam-macam gitu. Adanya aturan dan tata aturan yang membantu kawan-kawan kreatif untuk berkreativitas, baru ada wadah, ada tempat dalam bentuk bangunan, ada ruang-ruang terbuka hijau yang boleh dimanfaatkan. Nah, dari situlah, dari perhatian itu nantinya banyak turunan yang akhirnya terbentuklah namanya keberpihakan terhadap kawan-kawan kreatif. Nah, saat Betul. keberpihakan bisa didapatkan oleh kawan-kawan kreatif, saya percaya pelan-pelan yang menjadi permasalahan kawan-kawan kreatif di Kota Medan itu pasti akan terjawab. Gitu. Betul. Ya, jadi memang butuh waktu juga ya Bang. Ya, Soalnya proses. masalah supaya mereka dapat perhatiannya itu Iya. kan nggak gampang Iya. ya. Iya. Terus Bang, untuk masa-masa sekarang nih kan, Iya. sebenarnya kreativitas yang gimana sih gitu yang harus dimiliki masyarakat atau terutama anak-anak muda Medan gitu ya, supaya bisa berpengaruh nih ke kreativitasnya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Jadi sebenarnya saat-saat seperti inilah kawan-kawan kreatif itu menjadi bagian terdepan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh COVID terhadap keadaan saat ini. Sebenarnya kita berharap dan kita percaya bahwa kawan-kawan kreatif sebenarnya yang bisa menjadi jawaban. Ya, lihat sendirilah. Artinya karena kan kita percaya bahwa kreatif itu muncul dari keterbatasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran yang muncul karena memang kita dibatasin gitu, out of the box. Kita keluar dari hal-hal yang membuat kita tidak bisa berkarya. Nah, COVID ini malah sebenarnya waktu yang tepat untuk dunia, bangsa ini, provinsi, bahkan kota ini melihat bahwa kita adalah jawaban. Kawan-kawan kreatif adalah jawaban buat semua permasalahan yang dianggap sekitar kita adalah permasalahan. Ya, dengan COVID ini lihatlah bahwa banyak kawan-kawan kreatif yang bisa buat kue di rumah, buat kegiatan-kegiatan usaha-usaha baru kreatif yang akhirnya menjawab banyak hal, ya, ekonomi, kebutuhan sosial, banyak hal gitu. Jadi justru sebenarnya saat inilah peran kawan-kawan kreatif boleh lebih ditonjolkan. Biar permasalahan-permasalahan yang kita anggap tidak mungkin bisa jadi mungkin oleh kawan-kawan kreatif, betul. Gitu. Karena mereka dipaksa berpikir gimana caranya ya memang untuk itulah cara barunya betul gitu. Betul juga sih. Memang
gara-gara keterbatasan Iya. ya, Bang. Jadi harus dipaksa berpikir untuk dapat hal baru. Ya, itulah pelaku kreatif gitu. Betul. Ya. Ini Cassandra juga pelaku kreatif nggak sih, Bang? Ya, Sebenarnya nih. Termasuk nggak? Termasuk, ya kalau saya tahunya termasuk ya kan. Tahunya termasuk Hal-hal ya. yang Banyak gosip bagus berarti ya, Bang. Hal-hal yang dianggap tidak tidak menguntungkan, ternyata ya kegiatan-kegiatan seperti Cassandra game segala macam itu saat ini menjadi menguntungkan Jadi kan gitu. menguntungkan, iya. Ini sedikit tentang Cassandra yang dibilang gamer, main game aja kerja di warnet gitu kan. Tapi kan ternyata bisa menguntungkan. Saat ini malah menguntungkan. Caster gitu kan, ataupun jadi brand ambassador gitu. Betul, Jadi sebenarnya nggak semua orang yang dipandang negatif itu selalu negatif ya kan, Bang. Mantap kan Bang Andre ini. Terus Bang, kalau boleh tahu nih ya kan Bang, perkembangan komunitas kreatif di Kota Medan menurut Abang gimana nih hingga saat ini? Wah, makanya saya bilang sebenarnya Medan itu bisa jadi kiblat sebenarnya. Makanya saya bilang butuh perhatian, butuh regulasi, butuh sentuhan-sentuhan ruang-ruang buat mereka berkreasi. Saya pikir akan jadi gitu. Tapi berarti udah ada lah ya bukti nyata dari itu semua ya Bang? Ya ada. Jadi saat saya berkunjung dan bertemu dengan kawan-kawan kreatif, banyak hal-hal yang luar biasa. Ada ternyata gitu. Ada kawan-kawan yang dia sering ikut lomba di Amerika dan Eropa, bahkan karena keseringan juara, dia nggak boleh lagi ikut lomba malah. Ya, Anda tahu nih Bang. Ini pasti desainer. Iya betul. Kan? Iya. Sebut aja lah ya, Mario Purba. Iya betul. Itu di band dia ya, nggak boleh lagi. Nggak boleh ikut kalau sering menang. Itu punya Medan punya ya Bang? Iya, Medan punya. Banyak hal. Jadi kayak ada yang buat undangan buat pernikahan anak artis Hollywood. Dan ternyata yang buat undangan itu anak Medan gitu. Jadi desain dia yang dipakai ya. Jadi kalau dibilang potensi, habis itu bagaimana geliat potensi dan embrio, saya bilang bukan hanya embrio, mereka sudah terbentuk. Nah, yang menjadi kelemahan adalah mereka berperang, mereka melakukan kegiatan-kegiatan, mereka melakukan tindakan-tindakan kreatif itu secara pribadi-pribadi. Iya, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi akhirnya yang membuat nama kita redup yaitu ya mereka berjuang sendiri, menyusun ide sendiri, mencari modal sendiri. Menangnya di negara orang pula lagi. Sudah menang, nggak ada penghargaan. Iya, nggak ada dari kotanya. Nah, beda dengan kota-kota lain. Betul. Ya, jadi kalau di kota-kota lain, anak-anak kecil yang sudah memiliki potensi kreatif itu dibina sampai dia ini, dan selalu ditekankan bahwa mereka itu bawa nama kota atau provinsi yang mereka tempati atau berkehidupan di situ. Itulah cikal bakalnya gimana biar mereka mau mencintai kotanya sendiri. Iya, Ya, itu jadi kreativitas itu kalau saya bilang sih sudah menjadi kebutuhan buat kota-kota dimanapun. Artinya kesini kan harus makin maju pemikiran iya, Bang. betul. Iya. Tapi itu kayak tadi, itu orang-orang kreatif kayak Rio Purba tadi. Sebenarnya susah nggak sih Bang ngerekrut orang-orang seperti itu? Nah pelan-pelan artinya gini, mereka hanya butuh pemahaman. Oke. Jadi awalnya ya kita mengumpulkan mereka satu persatu, kayak mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle. Nah, hanya dibutuhkan penjelasan ke mereka. Saya selalu bilang bahwa jangan sampai akhirnya semua kawan-kawan kreatif itu berlomba-lomba untuk keluar dari kota Medan, saya bilang. Iya. Oh iya, benar-benar. Artinya saat itu sudah terjadi, ada yang salah dengan kita, pelaku kreatif. Nah, pelan-pelan kita kasih penjelasan bahwa kau dibutuhkan di kota ini, kau dibutuhkan. Karena mereka selama ini merasa bahwa mereka ada di kota ini tapi kayak nggak dianggap gitu. Ini sedikit sensitif nih Bang ya. Maksudnya orang-orang kreatif tuh sebenarnya agak sensi nggak sih sama yang berbau pemerintahan? Nah, makanya saya bilang. Apalagi anak muda. Iya gitu, betul. Bang. Jadi mereka menganggap bahwa pemerintahan itu punya punya definisi lain yang akan mengganggu kreativitas mereka. Ternyata tidak gitu. Ya, saya jelaskan bahwa di kota ini bahwa saat mereka bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi, hasilnya luar biasa begitu. Merubah mindset PR-nya. Makanya sebenarnya PR pemerintah kita adalah bagaimana berkomunikasi dengan bahasa generasi zaman Z ini.
Itu yang paling penting gitu. Itu dia PR-nya berarti. Iya. Siap, Bang. Bagaimana berkomunikasi yang benar gitu. Sip. Oke, Bang. Ya. Ini seru nih. Yap. Pertanyaan Cassandra yang selanjutnya. Oke. Nah, jadi ini kan masuk lagi ke si ekonomi kreatifnya nih Bang Andre ya. Sebenarnya meliputi bidang apa aja nih? Ini kan ekonomi kreatif ini luas nih. Iya. Jadi apa aja nih bidang-bidangnya, Bang? Sebenarnya ada 17 subsektor. Oke. Kalau menurut rumusan dari pemerintahan Republik Indonesia itu ada 17 subsektor. Jadi ada di kafe, ada film, ada aplikasi dan game. Dulu 16, waktu Backcraft dia 16 dan di zaman Mas Men Wisnu, terutama dia dipecah jadi 17. Jadi aplikasi dan game dipisah. Jadi bidangnya Cassandra itu dipisah. Dulu satu aplikasi disatukan dengan ini. Ada beberapa, ada musik ada 17. Mungkin nanti bisa dibuka di banyak link yang berkaitan dengan kreativitas. Siap, ada peraturan, nanti ya. aturan tata aturannya begitu. Oke, itu ada 17 tadi subsektor ya bisa dibilang ya Bang ya. Terus juga kerjanya ini nih Bang, kerja dari si Koecraft ini apa aja tuh Bang? Jadi Koecraft itu sebenarnya saat ini kami punya program utama itu ada beberapa. Yang pertama itu penentuan leading sector. Oke. Jadi kota-kota lain itu saat kita tanya Bandung itu apa leading sektornya? Desain. Nah, jadi mereka sudah menetapkan leading sektor masing-masing daerah. Nah, Medan itu sebenarnya setelah kami elaborasi dan cari datanya bersama dengan beberapa dinas, ada 4 sektor sebenarnya. Banyak. Yang utama gitu, yang leading yang utama. Yang pelakunya itu banyak. Yang pertama itu kuliner. Pasti. Siapa yang nggak tahu bahwa Medan itu makanannya luar biasa? Enak-enak semuanya. Iya. Nah, betul. Jadi nggak banyak kota yang punya budaya makan seperti kota Medan. Betul. Medan tuh punya budaya makan. Iya. Nah, ada 4. Yang pertama kuliner. Yang kedua itu ternyata kreasi. Artinya kayak handmade apa segala macam. Ya, nah, Medan tuh kuat sebenarnya di situ. Kriya. Jadi itu leading sektor yang kedua. Yang ketiga dan keempatnya agak tipis nih kejar-kejaran antara fashion dan musik. Wow. Nah, siapa yang nggak tahu Medan itu pemusik-pemusik di Jakarta itu banyak orang Medan gitu. Medan yang kayak acara-acara Indonesia Idol dan segala macam, band-band besar. Bahkan pasti yang indie juga ada banyak di Jakarta. Nyisip-nyisip, Oslo apa segala macam. Nah, itu jadi sebenarnya saat ini kami sedang mendata dan mencari tahu sebenarnya leading sektor Kota Medan itu apa. Dengan tahu leading sektor itu, nah kita gampang untuk ini. Membentuk branding kota ini. Jadi saat orang cerita Medan, makan-makan. Iya, emang orang Medan ini makan-makan. Iya, begitu. Wisuda makan-makan. Iya, semua. Ulang tahun makan-makan. Budaya makan. Yang kata meninggal pun makan-makan kan gitu. Itu dia, memang makan aja yang itu dia. Jadi itu salah satu. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Ya. Jadi artinya banyak orang pintar, banyak orang keren yang berada di bidang kreativitas. Nah, kita berharap ini bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar. Jadi supaya apa? Supaya budaya kreativitas di Kota Medan itu bisa menjadi masif ke banyak orang. Gunanya apa? Gunanya supaya selain citranya Medan berubah, ya perhadapannya Medan mulai berubah begitu. Nah, selanjutnya ya tugas-tugas Koecraft itu saat ini selain yang 2 itu ya mencoba untuk membuat regulasi agar keberadaan kita pelaku kreatif di Kota Medan ini betul-betul dihargai dan diakui. Nah, begitu. Itu sebenarnya tugas-tugas Komite Ekonomi Kreatif Kota Medan. Ya, dan udah gitu sebenarnya jadinya kan itu ngebikin anak-anak kreatif ini bikin industri lokal tadi ya Bang, yang tadi 4 itu ya pertama kan. Pelan-pelan kita akan mengerti. Jadi pemerintah pun tahu ruang-ruang apa yang perlu diperbanyak supaya bisa menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelaku kreatif yang ada di Kota Medan.
Betul, betul. Dari data itulah bisa diterjemahkan nanti oleh pemerintah apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan kreatif gitu. Iya, iya, betul juga. Dan tapi sebenarnya Bang masih ada juga sebagian masyarakat yang awam lah bisa dibilang ya. Iya. Sebenarnya mereka tuh masih ada yang menganggap anak-anak kreatif nih, alah, ada nggak sih masa depannya? Apa sih nih dikerjain mereka gitu loh Bang? Masih ada tuh. Masih banyak, masih banyak. Apalagi yang bisa dibilang betul. Ya alumni lah. Iya. Sebenarnya ya rata-rata seperti itu. Banyak anak-anak kreatif ditempatkan di berbagai macam bidang. Makanya selalu saya katakan kepada kawan-kawan kreatif, kawan-kawan saya bilang kita sedang bekerja untuk merubah peradaban. Asik, merubah mindset iya, ceritanya. Merubah peradaban ya? itu banyak hal. Jadi kalau di kota-kota lain yang tingkat kreativitasnya sudah sudah menjadi budaya, ya. Misalnya ada anak band sedang keluar, pulang ke rumah, ditanya mamanya, dari mana kau? Latihan, Mak. Yes. Nah, kalau di luar dari Medan, mamanya selalu jawab begini, sudah berapa lagu yang tercipta? Sudah bagaimana bandmu? Iya, Nah, iya. Prosesnya kalau langsung ditanya gitu iya, ya, Bang. Kalau di Medan, ya anak band pulang, latihan segala macam, mamanya selalu bilang, dari mana aja kau? Latihan band, Mak, katanya kan. Apa latihan band? Kerja kau katanya gitu. Giliran lapar pulang kau, katanya. Selalu begitu. Betul, betul. Nah, habis itu dia bilang, udahlah besok kawan-kawan imam arisan, ku kasih kau 50.000. Nah, seperti itu jawaban-jawaban yang muncul. Jadi kayak menjatuhkan mental iya, kan, memang Bang, butuh jatuhnya. waktu yang lama untuk Iya, membuat iya. itu. Jadi kita banyak juga ke sekolah-sekolah untuk meyakinkan bahwa pilihan menjadi pelaku kreatif itu adalah keren. Pilihan menjadi pelaku kreatif itu tidak salah gitu. Ya, karena sekolah pun sebenarnya belum bisa menerima itu. Jadi ya ini yang saya ketemu sama kawan-kawan kreatif yang masih muda-muda. Jadi ada yang anak yang kuliah di ITB di USU, baru ada yang kuliah di Unimed jurusan musik. Okay. Saat dia datang ke sekolahnya, gurunya nanya sama anak yang kuliah di ITB, kau kuliah di mana? Yeah. Aku kuliah di ITB, Bu. Oh, hebat. Kau kuliah di mana? Kuliah di USI. Oh, luar biasa. Kau kuliah di mana? Unimed. Jurusan apa? Musik. Oh, musik. Jadi itulah pola pikiran terbentuk gitu. Artinya seakan-akan hal-hal yang berbau kreativitas itu sepele, tidak menjamin kehidupan betul, di masa depan. betul. Padahal ada belahan dunia lain yang mempunyai sudut pandang luar biasa terhadap kawan-kawan kreativitas seperti kita. Ada benua Amerika, ada benua Australia, Eropa yang melihat kreativitas itu menjadi barang mahal saat ini. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya selalu bilang sama kawan-kawan, kita harus menciptakan ekosistem. Dengan cara apa? Gerakan-gerakan yang berubah peradaban. Supaya apa? Supaya generasi kita, generasi kedepannya itu bisa menerima kerja-kerja kreatif yang kita lakukan saat ini. Ya, soalnya sebenarnya ide itu loh Bang yang mahal. Ya, ide itu yang mahal. Itu ya tadi. Itu lah, strategi Abang tadi mungkin udah datang ke sekolah gitu, iya, ngasih betul, edukasi. betul. Tapi sebenarnya perlu nggak sih kayak orang-orang tua juga dikasih tahu edukasi? Nah, sebenarnya perlu ada. Makanya saya bilang dengan kami selalu Koekraf itu selalu cerita tentang data kalau datang ke pemerintahan. Siap. Banyak kota-kota di Indonesia saat ini membangun kotanya dengan indeks kebahagiaan. Wah, ini keren ini indeks kebahagiaan. Keren, saya selalu bilang di depan kawan-kawan pemerintahan, indeks kebahagiaan itu cerita tentang kreativitas. Dan indeks kebahagiaan itu yang bisa diterjemahkan tuh hanya anak-anak kreativitas. Betul, Jadi kalau mau kotanya bahagia, ya perbanyak keikutsertaan anak-anak kreativitas untuk membangun kota kita yang tercinta ini, kota Medan. Seperti itu mungkin. Betul. Berarti itu dia tadi ya. Intinya ini sebenarnya kan kayak merubah mindset, iya kan. Terus yang paling penting itu adalah sokongan, support, perhatian gitu. Nggak cuma dari pemerintahnya tapi juga orang terdekat, terutama orang tua tadi ya. Memang ngebuka sekolah, banyak hal gitu. Mulai dari lingkungan sendiri. Oke, itu dia tadi luar biasa sih. Ini kayak ngebuka pikiran kita ya, apalagi anak muda sekarang yang mungkin udahlah itu, padahal dia punya potensi, cuma mungkin karena dia nggak didukung atau apa terakhir males gitu kan, karena mungkin
ya balik lagi kan Bang ke mindset orang tua yang masih ngelihat kerja itu adalah 9 to 5, seragam, kayak gitu. Padahal sebenarnya industri kreatif menghasilkan lumayan cuannya, ya kan? Uangnya gila-gilaan. Kerjaannya senang, cuannya lumayan, gitu ya kan? Oke, itulah dia tadi bincang-bincang bersama Cassandra ya di ruang berbincang ini ya. Asik. Ini moga-moga nanti mungkin bisa kita undang juga ya salah satu anggota dari Koekraf ya next untuk selanjutnya. Silahkan, mungkin Cassandra, ya Bang ya. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak buat Bang Andre. Ya, semoga nanti di Koekraf makin ini ya strateginya tuh berjalan terus makin maju pastinya. Terima kasih. Ya. MCP juga ya Medan Creative Project makin banyak dapat project ya. Makin cuan ya Bang. Cuan. Nah, itu dia. Mungkin kalau misalnya teman-teman sahabat Kabar Medan pengen tahu tentang Medan Creative Project ataupun juga tentang Koekraf, Instagramnya nanti bisa dicek ya di koekraf.medan dan juga Medan Creative Project ya di Instagram, kan bisa lihat di situ kegiatan-kegiatan apa aja yang udah dikerjain. Mau cek Instagram Cassandra juga ada di sini, silakan dicek aja. Promosi ya. Berjumpa lagi di episode selanjutnya di Ruang Bercerita bersama Cassandra. Bye bye.